Audio novel berseri setiap hari. Pagoda Pancer 151. Cerita berlanjut. Mendengar apa yang dikatakan Jia Xiu, Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yan Ying dan yang lainnya semuanya terkejut. 3 bulan kemudian, kompetisi pemurnian artefak tanah suci gudang abadi. Sebelum Xiao Nunu dapat berkata lebih banyak, Jia Xiu melanjutkan, dan Xing Hao dan aku akan menunggumu di kompetisi pemurnian senjata, serta orang yang mengajarimu seni pemurnian senjata. Setelah itu, Jia Xiu pergi untuk mengurus urusannya sendiri. Dan Xing Hao jelas masih menahan amarahnya. Dia menatap tajam ke arah Xiao Nunu dan berkata dengan nada provokatif, "Aku tidak akan pernah kalah darimu lagi dalam kompetisi pemurnian senjata." Segera, dan Xing Hao dan yang lainnya pergi bersama Master Jia Xiu. Setelah semua orang pergi, Yin Fengqi, Yan Ying, Yun Nianxiu dan lainnya segera berkumpul. "Adik laki-laki, apakah ini undangan?" Yin Fengqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Nunu tidak langsung menjawab, tapi membuka undangannya. Hal pertama yang menarik perhatian adalah 4 karakter tajam dari pengerjaan yang sangat indah. Berikut beberapa informasi mengenai kompetisi pemurnian senjata. Seperti waktu dimulainya kompetisi pemurnian senjata, serta lokasi spesifik. Xiao Nunu melihat sekilas isinya dan menyerahkan undangan tersebut kepada Yin Fengqi. Semua orang segera maju untuk menonton. Ini benar-benar undangan ke kompetisi pemurnian senjata. Oh, penyelenggara sebenarnya adalah Aula Tiangong. Aula Tiangong. Apakah itu sekte pemurnian paling bergengsi di tanah suci gudang abadi? Aula Tiangong. Terakhir kali Gongdian mengadakan kompetisi pemurnian senjata adalah 100 tahun yang lalu. Daya tarik mereka benar-benar menakutkan, dan kali ini kompetisi pemurnian senjata pasti akan menarik banyak orang. Yun Nianxiu, Yin Zulian, dan Luo Feihong sedang berbicara dengan penuh semangat. Yin Fengqi menoleh untuk melihat Xiao Nunu. "Adik laki-laki, apakah kamu ingin berpartisipasi?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Xiao Nunu mengetahui tingkat pemurnian senjatanya yang sebenarnya dengan sangat baik. "Saya hanya belajar sedikit dari Kaisar Senjata Tang Yin, dan sulit bagi saya untuk mencapai tingkat keanggunan di depan ahli pemurnian senjata sungguhan." Yin Fengqi terus bertanya, "Akankah guru besar yang mengajarimu cara menyempurnakan senjata berpartisipasi?" Xiao Nunu masih menggelengkan kepalanya. "Bergabung. Bagaimana cara berpartisipasi?" Orang tersebut masih terkurung di pagoda emas pancer. Yin Fengqi enggan dan berkata, "Adik laki-laki, bujuk saja guru itu untuk berpartisipasi. Aku benar-benar penasaran siapa orang itu." Xiao Nunu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu kita lihat saja." Saat dia hendak mengatakan lebih banyak, seorang pria dan seorang wanita masuk dari pintu. Laki-laki adalah pejabat. Wanita itu adalah Jiang Jinyu. "Adik laki-laki Xiao Nunu, selamat." Guan Rengui berteriak keras saat dia masuk. Xiao Nunu bertanya dengan ringan, "Apakah kamu di sini untuk memberitahuku berita tentang Sekte Pedang Disa?" Guan Rengui tertegun sejenak, dan kemudian menjelaskan, "Baiklah, Aku di sini hanya untuk memberi selamat padamu tentang memenangkan kejuaraan," kata Xiao Nunu. Dia berbalik dan berkata kepada Yin Fengqi, "Kakak senior, sampai jumpa." "Oke, tidak." Guan Rengui berkata dengan cepat, 10 hari, dalam 10 hari, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu, jika tidak, aku akan memberimu 100 juta perintah suci. Pastikan. Jangan khawatir, ini benar-benar dapat diandalkan." Guan Rengui berkata dengan yakin. Jiang Jinyu di sebelahnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata kepada Xiao Nunu, "Adik laki-laki Xiao, apakah kamu ingin kembali ke Donghuang?" "Aku akan kembali ke Donghuang dalam beberapa hari." Mata Yin Fengqi berbinar. "Apakah kakak perempuan senior dari Donghuang ini juga?" Jiang Jinyu mengangguk, "Saya dari Sekte Huangji. Pantas saja saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Ternyata itu adalah Sekte Huangji, kepala dari 6 sekte besar. Jiang Jinyu tersenyum. "Begitu, posisi kepala dari 6 sekte besar akan pergi Sekte Miao Miao Mu." Jiang Jinyu itu bukan hanya kata yang sopan. Sekarang Xiao Nunu telah memenangkan kejuaraan, perang pengadilan suci abadi pasti akan menganggapnya sangat serius. Dan kekuatan serta status Sekte Piao Miao juga akan meningkat seiring arus.
Aku benar-benar ingin kembali ke Dong Huang. Kata Xiao Nunu. Mata Yan Ying langsung berbinar, kamu bisa kembali menemui kakek. Kali ini ketika dia kembali, Xiao Nunu akan berdiskusi dengan pemimpin sekte Han Changqing tentang menetap di tanah suci gudang abadi. Xiao Nunu telah memecahkan dua masalah besar yang dihadapi oleh sekte Piao Miao untuk mereka. Jiang Jinyu mengangkat alisnya dan bertanya, kalau begitu kita bisa pergi bersama. Kapan kamu akan kembali? Xiao Nunu menjawab, seharusnya hanya 2 atau 3 hari. Namun, ia ingin menunggu hasil pemilihan lokasi dari Wakil Presiden Sang Heng. Ketika lokasi sekte baru diumumkan, itu akan selesai sepenuhnya. Oke. Jiang Jinyu tersenyum bahagia, kalau begitu ketika kamu kembali, beritahu aku dan kita akan bersama kalau begitu. Tidak masalah. Yin Fengqi menjawab dengan cepat. Jiang Jinyu kemudian berkomunikasi sebentar dengan Xiao Nunu dan yang lainnya untuk beberapa saat, lalu pergi bersama Guan Rengui. Setelah itu, Xiao Nunu kembali ke kamarnya. Setelah dengan santai melemparkan undangan yang ditinggalkan oleh Master Jia Xiu ke atas meja, Xiao Nunu duduk di meja latihan. Meski tempat ini tidak sebagus Yunchi Tianfu, setiap ruangan memiliki platform pelatihan. Setelah Xiao Nunu duduk, dia segera mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Kotak kayu ini adalah hadiah yang dia terima setelah dia memperingatkan roh akademi ketika dia maju ke badan kaca kaisar manusia. Xiao Nunu membuat khawatir roh halaman sebanyak 3 kali. Pertama kali saya mendapatkan manual tinju, Eight Desolate Divine Fish. Kedua kalinya saya mendapatkan batu giok spiritual. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Xiao Nunu penasaran sekaligus sedikit berharap. Klik. Kotak kayu itu terbuka. Seiring dengan gelombang kekuatan spiritual yang kuat, 2 pil berwarna cerah terlihat di dalam kotak. Ada tanda misterius yang mengalir pada kedua ramuan tersebut. Yang satu berwarna hitam dan yang satu lagi berwarna putih. Pada saat ini, suara ular Yama bermata 8 tiba-tiba mencapai telinga Xiao Nunu. Ternyata itu adalah pil misterius kehidupan dan pil misterius kematian. Ini adalah satu set pil tingkat kaisar. Orang suci abadi fana halaman benar-benar memperlakukanmu seperti harta karun, dan aku bersedia mengambil benda yang begitu berharga. Senior Yanxi. Xiao Nunu kemudian mengeluarkan kuali mini dari badannya. Di permukaan tripod, 4 pasang mata ular Yama bermata 8 bersinar karena terkejut. Dikatakan, fluktuasi energi kelompok pil ini terlalu kuat. Saya dibangunkan olehnya. Xiao Nunu Jun mengangkat alisnya dan bertanya, Senior Yanxi tahu kedua pil ini? Yanxi bermata 8 jawaban, ya, itu adalah pil misterius kehidupan, dan pil misterius kematian, yang cukup langka. Tampaknya pengadilan suci abadi fana sangat mementingkanmu. Xiao Nunu bertanya, apa kegunaan magisnya? Yan Snake bermata 8 berkata, yang putih disebut Seng Xuan dan, kamu bisa menerimanya dengan normal. Yang penting pil misterius kematian itu. Pil ini harus digunakan saat menghadapi hidup dan mati. Kenapa? Karena begitu pil misterius kematian diminum, itu akan merangsang semua potensi dalam badanmu. Pada saat itu, kamu akan berada dalam keadaan yang sangat bersemangat dan penuh kekerasan. Pertarungan maut, bisakah kamu menyerap pil misterius kematian secara bertahap? Kekuatan. Dengan kata lain, itu berarti mengambil risiko kematian dan bertahan hidup. Melempar kematian untuk bertahan hidup. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri. Sudut matanya sedikit menyipit, dan dia terus bertanya, apa yang akan terjadi jika kamu meminum pil misterius kematian secara normal? Ular yang bermata 8 berkata, ada kemungkinan besar badanmu akan meledak dan mati. Sebaiknya Anda tidak main-main. Terlebih lagi, pil misterius kehidupan, dan pil misterius kematian, ini, setiap orang hanya dapat menggunakannya 1 kali, jika kamu menggunakannya untuk kedua kalinya, efeknya akan hampir nol, jadi kamu tidak boleh menyia-nyiakan barang bagus itu dengan sia-sia. Jika tidak berhasil, berikan padaku. Aku akan menanggung resikonya untukmu. Ular Yama bermata 8 kata-katanya bercampur dengan rasa iri. Xiao Nunu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dari tingkat tertentu, pil misterius kematian dapat dianggap sebagai alat penyelamat jiwa. Setelah dihadapkan pada hidup dan mati, pil misterius kematian kemungkinan besar akan mampu membalikkan keadaan pertempuran. Lebih baik menyimpan hal yang baik untuk dirimu sendiri.
Segera, Xiao Nunu mengeluarkan pil misterius kehidupan, dan untuk sementara menyimpan kembali pil misterius kematian. Ramuan tingkat kaisar, aku sangat menantikannya. Lalu, Xiao Nunu memasukkan ramuan Seng Xuan ke dalam mulutnya. Saat obat mujarab memasuki perutnya, kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak ke seluruh badannya. Meskipun beberapa hari telah berlalu sejak Perang Pengadilan Suci, popularitas di Pengadilan Suci Abadi Fana tetap tinggi. Mengenai Xiao Nunu, setiap orang memiliki terlalu banyak topik. Misalnya, dari mana asal badan kekaisaran lawan? Misalnya tentang pedang pemakaman langit. Misalnya, sekte Donghuang Piao Miao, sekte macam apa yang bisa membudidayakan monster seperti itu? Sisi lain, sekte Piao Miao. Di puncak-puncak yang megah, pemimpin sekte Han Changqing berdiri di tepi tebing. Dia memandangi pegunungan dan sungai di depan, alisnya dipenuhi awan sedih. Saat ini, seorang lelaki tua berjalan di belakang Han Changqing. Orang tua itu tidak lain adalah tetua ketiga dari sekte Piao Miao. Penatua ketiga tidak berbicara, tetapi Han Changqing berbicara lebih dulu. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa tidak banyak pembuluh dari spiritual bawah tanah yang tersisa di sekte Piao Miao? Aduh, vena spiritual telah menghilang. Kecepatannya sangat cepat. Awalnya, dengan kecepatan sebelumnya, sekte Piao Miao bisa bertahan setidaknya 2 tahun. Tapi sekarang, kekhawatiran di antara alis Han Changqing menjadi lebih tebal. Berapa lama kita bisa bertahan sekarang? Jika lambat, 1 bulan. Jika cepat, 10 hari. Apa? Mendengar ini, Han Changqing tidak bisa menahan napas. 10 hari. Dalam 10 hari, apakah sekte Piao Miao akan menjadi gurun? Kata Han Changqing dengan sungguh-sungguh. Tetua ketiga terdiam. Pada saat ini, seorang murid muda datang untuk menyampaikan pesan. Guru sekte, tetua ketiga, Penatua Ye dari sekte Huangji, tolong temui saya. Saya tidak punya waktu untuk menemuinya, kata Han Changqing. Pada saat ini, Han Changqing berada dalam kebingungan dan tidak ingin bertemu siapapun, bahkan jika pihak lain adalah Kaisar Ji Sekte, Kepala Wastelen Timur. Murid itu berkata, Penatua Ye meminta saya untuk membawakanmu sesuatu, mengatakan bahwa setelah kamu mendengarkan, kamu pasti akan bertemu dengannya. Han Changqing bertanya, kata-kata apa? Murid itu menjawab, Penatua Ye berkata tidak hanya sekte Piao Miao. Sekte Huangji juga menghadapi masalah yang sama. Begitu kata-kata ini keluar, murid Han Changqing dan tetua ketiga terkejut. Kaisar Dong, sekte Piao Miao, Aula Perhotelan, Yan Kexian, Master Aula Guixu, Zhou Mian, Master Aula Yuanlong, dan Yusi dari Aula Taihua, sudah menunggu di sini. Ada 5 aula di sekte Piao Miao. Mereka adalah Juexian, Guixu, Yuanlong, Taihua, dan Nirwana. Penguasa aula Nirvana adalah Xiao Nunu. Kemudian Xiao Nunu pergi ke Tanah Suci Gudang Abadi, dan aula Nirvana dikelola oleh Ying Jin Huan. Adapun Istana Juexian, setelah perang antara Sekte Pedang Tiangang dan Sekte Piao Miao, diambil alih oleh para tetua sekte tersebut, dan masih dalam keadaan yang relatif stabil. Di depan mereka berdiri seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun. Nama pria itu adalah Ye Seng, dan dia adalah tetua senior dari Sekte Huangji. Master Sekte ada di sini. Pada saat ini, Yusi dari Istana Taihua berkata. Semua orang melihat ke arah pintu. Pemimpin Sekte Han Changqing masuk dengan cemas. Tetua ketiga mengikuti di belakang. Ye Seng segera menyapanya, Master Sekte Han. Han Changqing menatap langsung ke arah Ye Seng, Tetua Ye, kamu mengatakan bahwa Sekte Huangji juga menghadapi masalah yang sama dengan Sekte Piao Miao. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan Sekte Piao Miao? Han Changqing berkata. King tidak mengucapkan kata-kata sopan apapun dan langsung ke pokok permasalahan. Ye Seng mengangguk dengan sungguh-sungguh, jika tebakanku benar, pembuluh dari spiritual Sekte Piao Miaomu juga telah mengering, kan? Mendengar ini, ekspresi Han Changqing tiba-tiba berubah. Tuan Yanke, Zhou Mian dan pejabat senior lainnya dari Sekte Piao Miao juga ketakutan. Hanya sedikit orang yang mengetahui masalah ini. Tidak mungkin sekte lain mengetahuinya. Han Changqing menyipitkan matanya sedikit, jadi, Kaisar Ji sektemu juga seperti ini. Ya, Ye Seng menegaskan, bukan hanya kami, sebenarnya, seluruh Donghuang.
Sama. Apa? Wajah penguasa istana yang terkenal itu tiba-tiba menjadi pucat. Han Changqing dan tetua ketiga juga memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Ye Seng berkata, sejak beberapa waktu lalu, energi spiritual di seluruh tanah air timur mulai menipis. Saya khawatir Anda masih belum mengetahui bahwa beberapa kekuatan iblis seperti Sekte Huangquan, Kultus Penyihir Hitam, dan Sekte Bintang Iblis, DEL, mulai saling membunuh, merebut sumber daya. Ada juga dinasti dan kekaisaran di beberapa negara bagian dan wilayah lain, dan perang juga pecah. Han Changqing tercengang. Dia benar-benar tidak tahu. Lagi pula, selama periode waktu ini, urusan Sekte Piao Miao sendiri telah membuatnya sangat cemas, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan urusan orang lain. Bagaimana dengan 4 kekuatan utama, Istana Qian, Sekte Tiangu, Aliansi Bela Diri Zhan, dan Yu Hai? Tanya tetua ketiga. Ye Seng dengan sungguh-sungguh berkata, mereka relatif stabil saat ini, tetapi jika mereka tidak menyelesaikan masalah, cepat atau lambat masalah akan terjadi. Begitu dia mengatakan ini, suasana di aula menjadi sangat serius. Beberapa orang selalu mengira ini hanya masalah keluarga Sekte Piao Miao. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi situasi di seluruh Wastelen Timur. Lalu apa alasan semua ini? Han Changqing bertanya. Ye Seng menjawab, ini juga alasan mengapa aku datang menemuimu hari ini. Kami telah menemukan sumber masalahnya. Oh, Yanke mau tidak mau bertanya, bukankah itu berarti masalahnya bisa diselesaikan? Ye Seng mengangkat tangannya, jika sesederhana itu bagus sekali. Semua orang di Sekte Piao Miao menjadi grogi. Pikiranku yang tadinya sedikit rileks, langsung menjadi tegang kembali. Ye Seng melanjutkan, karena sumber masalahnya sangat aneh, kami mengirim banyak master sekte untuk menyelidikinya, tetapi mereka tidak menemukan solusi, jadi pemimpin sekte memutuskan untuk menyatukan 6 sekte untuk berdiskusi dan menyelesaikannya. Han Changqing ketiga tetua itu saling memandang dan kemudian mengangguk. Tanpa ragu-ragu, Han Changqing berkata, tanpa penundaan lebih lanjut, saya akan segera pergi ke Sekte Huangji. Bagaimanapun, itu adalah pemimpin dari Gurun Timur, dan kepercayaan Sekte Huangji masih sangat tinggi. Ye Seng berkata, langsung ke sumber masalahnya. Pemimpin sekte kita sudah berangkat, dan 4 sekte lainnya harus segera berangkat. Han Changqing mengangguk, oke. Menyamping ke Yan Kexian, Yu Xi, dan Zhou Miansan kepala istana berkata, bahwa lebih banyak orang dan pergi bersama ketua sekte. Han Changqing berkata, jika mereka semua pergi, sekte akan kosong. Jika ada musuh datang, itu akan mendapat masalah. Ye Seng baru saja seperti yang saya katakan, kekacauan telah dimulai di beberapa wilayah di Wastelen Timur. Jika seseorang menargetkan Sekte Piao Miao, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tetua ketiga melambaikan tangannya, tidak peduli apa, kamu adalah pemimpin sebuah sekte, dan keselamatanmu adalah yang utama. Adapun tugas menjaga sekte, serahkan pada gadis itu Ying Jinhuan, dan Penatua Xiu dan yang lainnya. Apakah ini mungkin? Jangan khawatir, gadis itu Ying Jinhuan telah berkembang sangat cepat selama periode ini. Dia telah menembus ke tingkat master. Selama dia ada di sini, itu tidak akan menjadi masalah besar. Benarkah? Kalau begitu aku bisa yakin. Han Changqing segera tidak berkata apa-apa lagi, dan segera memerintahkan 3 penguasa istana Yanke, Yu Xi, dan Zhou Mian untuk memilih beberapa pembantu, dan kemudian meninggalkan sekte bersama Ye Sengdor. Semua orang bepergian dengan sangat cepat. Dalam perjalanan, Han Changqing juga menanyakan beberapa hal lagi kepada Ye Seng. Elder Ye, di mana sumber masalahnya? Pegunungan Cacing Hitam. Pegunungan Cacing Hitam. Yanke, penguasa istana Yuanlong, tertegun sejenak. Beberapa orang saling memandang dengan bingung. Apa? Ye Seng bertanya. Yanke pertama kali secara tidak sadar berkata, bukankah itu dekat dengan keluarga Xiao? Ye Seng terkejut, dan dia menyipitkan matanya dan bertanya, mungkinkah keluarga Xiao tempat Tuan Xiao Nunu dibesarkan? Ya, Yan Kexian mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu keluarga Xiao, meskipun keluarga itu telah tiada. Tapi saya pernah ke sana sebelumnya, dan pegunungan Black Chong dekat dengan keluarga Xiao. Mendengar ini, Han Changqing dan yang lainnya terdiam. Apakah kebetulan sumber masalahnya muncul di dekat keluarga Xiao? Beberapa jam kemudian,
Han Changqing dan beberapa penguasa istana tiba di pegunungan cacing hitam di bawah kepemimpinan Penatua Ye Seng. Tepat di tepi pegunungan, Han Changqing dan yang lainnya melihat retakan besar di tanah. Retakan itu hampir membentang di seluruh pegunungan cacing hitam. Sekilas, Anda tidak bisa melihat akhirnya sama sekali. Yang paling aneh adalah adanya asap hitam misterius memenuhi bagian dalam celah bumi. Tidak ada rumput yang tumbuh di dekat asap hitam, dan mahiyat hewan serta monster ada di mana-mana. Aneh sekali, Han Changqing mau tidak mau menyempitkan sudut matanya. Ye Seng di sebelahnya berkata, retakan di bumi ini muncul 3 hari yang lalu. Kami membutuhkan banyak waktu untuk menemukan bahwa semua energi spiritual Dong Huang terserap di sini. Setelah mendengar ini, suara Han Changqing wajah menjadi lebih serius. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di Menara Suar. Menara Suar jelas dibangun belum lama ini. Ada hampir selusin. Setiap Menara Suar dijaga oleh murid-murid Sekte Huangji. Mereka selalu memperhatikan perubahan di pegunungan Blackwom. Tuan Han Changqing dari Sekte Piao Miao telah tiba. Setelah menaiki Menara Suar, Ye Seng berjalan lurus menuju seorang pria berjubah cantik dan mahkota giok putih. Han Changqing melihat ke pihak lain. Pria itu berbadan kekar, berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, dengan wajah persegi dan mulut lebar, mata panjang dan alis tajam, serta janggut. Orang ini tidak lain adalah pemimpin Sekte Huangji, Namong Pinghe. Meskipun mereka berdua adalah master dari sekte yang sama, aura yang dipancarkan oleh Namong Pinghe jauh lebih kuat daripada Han Changqing. Sekte Master Han, saya lelah. Han Changqing menggelengkan kepalanya sedikit. Kata-kata Guru Namong serius. Saya ingin tahu apa yang terjadi di bawah tanah. Namong Pinghe mengangkat tangannya yang besar sedikit dan berkata, kita akan membicarakannya ketika semua orang tiba. 3 tim lagi muncul hampir bersamaan. Semua orang melihat ke samping. Ketiga pemimpin itu segera datang. Sekte Master Namong, Sekte Master Han. Di Namong Pinghe, Han Changqing segera pergi menyambutnya. Kalian bertiga, sudah lama tidak bertemu. Mereka bertiga adalah Su Qinghui, penguasa Istana Qian. Pemimpin aliansi Zanwu, Li Wuwei. Dan Tuan Yuhai, Suru. Dari 6 sekte besar di Wastelen Timur, Sekte Tiangu yang tersisa belum datang. Tak sulit untuk melihat ekspresi ketiga orang ini juga sangat serius. Jelas, semua kekuatan sekte di Wastelen Timur mengalami masalah yang sama. Tuan Namong, apa yang terjadi? Mengapa energi spiritual di Dong Huang menjadi begitu tipis? Suru, penguasa Yuhai, bertanya. Suru mengenakan jubah polos dan memiliki sepasang mata phoenix merah ramping. Dia kira-kira seusia dengan Namong Pinghe. Namong Pinghe memimpin semua orang ke tepi Menara Suar, menunjuk ke celah di tanah yang melintasi seluruh pegunungan di depannya dan berkata, masalahnya terletak di sana. Semua orang menoleh. Benda di bawah itulah yang menyerap kekuatan spiritual Dong Huang. Kata Namong Pinghe sambil melihat ke arah Han Changqing. Kamu, Sekte Piao Miao, harus menjadi orang pertama yang menemukan masalahnya, bukan? Dia menjawab, sejak bertahun-tahun yang lalu, pembuluh daya spiritual bawah tanah dari Sekte Piao Miao secara bertahap mengering. Tapi kami selalu berpikir itu adalah kesalahan kami sendiri, jadi kami tidak pernah mengungkapkannya kepada dunia luar, tetapi kami tidak melakukannya. Kukira ada sesuatu yang tidak beres di seluruh tanah air timur. Han Changqing tidak pernah membayangkan bahwa sekte lain akan menghadapi krisis yang sama. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk merelokasi Sekte Piao Miao selama bertahun-tahun. Namong Pinghe mengangguk dan berkata, karena pegunungan Serangga Hitam adalah yang paling dekat dengan Sekte Piao Miao dan sekte lain relatif jauh, sekte lain menyadarinya kemudian. Namun, belakangan ini, energi spiritual Dong Huang telah hilang. Sangat cepat, kami melacak sepanjang jalan dan akhirnya menemukan tempat ini. Ada apa di bawah sana? Li Wuwei, pemimpin aliansi Zanwu, bertanya. Namong Pinghe menggelengkan kepalanya, saya mengirim banyak orang untuk menyelidiki, tetapi tidak menemukan apapun, jadi saya memanggil semua orang untuk membahas tindakan pencegahan. Beberapa pemimpin sekte saling memandang, dan keraguan mereka menjadi semakin kuat. Orang-orang dari Sekte Tiangu belum datang. Kata Suru, apakah kamu ingin menunggu mereka? Li Wuwei bertanya. Han Changqing berkata, ini belum terlambat.
Menurutku tidak perlu menunggu. Tidak ada keraguan bahwa Han Changqing adalah orang yang paling cemas. Seperti yang dikatakan Namong Pinghe, tempat ini adalah yang paling dekat dengan Sekte Piao Miao, jadi penipisan pembuluh darah spiritual adalah yang paling serius. Jika Anda menunggu 1 hari lagi, itu akan menjadi serius. Namong Pinghe memandang 3 orang lainnya, bagaimana menurutmu? Suru menjawab, apakah Sekte Tiangu pasti akan datang? Jika mereka pasti datang, tunggu saja sampai mereka tiba. Bagaimanapun, mereka juga bagian dari mereka. Dari Dong Huang, Liu Wei, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu? Bagaimana jika mereka menundanya sampai besok? Di mana langitnya? Kami bahkan tidak tahu benda apa yang ada di bawah sana. Su Qinghui, pemimpin Istana Qian, juga setuju, apa yang Anda katakan masuk akal, jadi mari kita ambil keputusan. Sekte Huangji adalah kepala dari bagaimanapun, Dong Huang. Namong Pinghe pastilah yang paling banyak bicara. Namong Pinghe mengangguk, kalau begitu tunggu setengah jam lagi. Jika orang-orang dari Sekte Tiangu belum datang, saya akan membuat rencana selanjutnya. Oke, saya tidak keberatan. Setelah melakukan beberapa negosiasi, para pemimpin Sekte Tandus Timur mencapai sebuah konsensus. Sambil menunggu, Han Changqing dan beberapa penguasa istana juga datang ke tepi celah bumi untuk observasi. Ada retakan di bumi, dan gas hitam aneh keluar. Ia melintasi lanskap, punggung bukit, dataran, dan bahkan hutan. Lebar retakannya sekitar 2 meter, hanya berdiri di pinggir dan melihatnya saja sudah membuat orang merasa tercekik. Aneh sekali. Bagaimana hal seperti ini bisa muncul di Dong Huang? Yan Ke mengerutkan kening dan berkata. Zhou Mian, yang berdiri di sampingnya, menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya ingin turun dan melihat-lihat sekarang. Jangan impulsif. Bahkan Sekte Huangji belum mendeteksinya masalah, jangan bertindak gegabah. Dia belum selesai berbicara. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Gemuruh. Gerakan itu langsung membuat khawatir yang lain. Berdiri di menara suar di Namong Pinghe, Su Qinghui, Liu Wei, Suru, dan lainnya semuanya melihat ke arah ini. Apa yang terjadi? Han Changqing tampak bingung, saya tidak tahu, kita bahkan belum mendekati retakan di bumi. Begitu dia selesai berbicara, bumi berguncang lebih keras. Batu-batu besar muncul dari tanah satu demi satu, gunung-gunung di kejauhan tiba-tiba runtuh, dan hutan besar terbelah menjadi 2. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua terbang ke tempat yang tinggi. Namun, berdiri di tempat yang tinggi, pemandangan yang lebih menakutkan muncul di depan mata semua orang. Saya melihat retakan di bumi terus membesar. Di pegunungan cacing hitam, terjadi tanah longsor dan retakan tanah, awan gelap menutupi langit, dan udara hitam pekat melonjak dari retakan di bumi. Semua orang terkejut, termasuk Namong Pinghe, pemimpin Sekte Huangji, juga mengerutkan kening dan tampak kaget. Inikah ini? Para murid Sekte Huangji yang menjaga berbagai tempat di pegunungan serangga hitam semuanya merasa ngeri. Tidak, benda di bawah tanah itu keluar. Cepat, cepat dan beritahu ketua sekte. Suara keras yang mengejutkan melediak di antara langit dan bumi, dan aliran api meletus dari kedalaman pegunungan serangga hitam. Seberkas cahaya hitam yang spektakuler. Pancaran cahaya menghantam langit, menyebabkan kerusuhan energi yang lebih dahsyat. Segera, angin berputar di sekitar awan, dan arus udara berputar dengan kencang. Di bawah tatapan Namong Pinghe, Han Changqing, Liu Wei dan para pemimpin Wastelen Timur lainnya, bumi dengan cepat tenggelam ke bawah. Cepat mundur, Ye Seng berseru dengan keras. Murid dari Sekte Huangji mundur satu demi satu. Namong Pinghe, Han Changqing dan yang lainnya juga mundur. Lapisan bumi runtuh, dan patehan mengerikan menyebar ke seluruh pegunungan cacing hitam. Menara suar yang dibangun oleh Sekte Kaisar juga runtuh satu demi satu. Hanya dalam sekejap mata, sebuah lubang pembuangan besar muncul di depan mata semua orang. Lubang reruntuhan itu sangat mengejutkan. Diameternya melebihi 10.000 meter. Batu-batu besar dan kecil berjatuhan. Namun, di dalam lubang itu, sebenarnya ada telur raksasa yang sangat besar. Kubah tersebut lebarnya setidaknya beberapa kilometer, dan tingginya sulit diukur, karena setidaknya 2/3-nya masih terkubur di bawah tanah. Kubah tersebut berisi rune hitam, dan setiap rune seperti nyala api.
Itu terlihat seperti naga api gelap yang saling terkait. Rahasia dan mendominasi. Apa itu? Suru, penguasa Yuhai, berseru. Semua orang menggelengkan kepala. Bahkan ekspresi Namong Pinghe sangat serius. Apakah itu menyerap energi spiritual Dong Huang? Grogi. Hati semua orang berdebar-debar. Apakah energi spiritual Dong Huang terserap oleh benda di depannya ini? Tepat ketika semua orang ragu-ragu untuk melangkah maju untuk memeriksa, pemandangan yang lebih mengganggu terjadi. Retak. Tiba-tiba retakan muncul di kubah. Pikiran semua orang tiba-tiba menegang. Retak. Semakin banyak retakan. Dan masing-masing lebih panjang dari yang lain, dan masing-masing lebih dalam dari yang lain. Namong Pinghe segera berkata, bersiaplah untuk bertarung, dan bersiap untuk mengungsi kapan saja. Begitu dia selesai berbicara, hanya ada suara, ledakan, dan cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari kubah. Detik berikutnya bel, api hitam itu seperti badai yang melediak, menyapu langit. Mundur. Han Changqing, Suru, Li Wuwei dan lainnya bubar tanpa ragu-ragu. Badai api hitam menyapu segala arah, menutupi segalanya dengan bumi yang hangus. Detik berikutnya, kubah itu melediak, dan kemudian, bola api besar meluncur ke langit. Tiba-tiba, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, angin dan awan menjadi pucat, dan seluruh gurun timur berguncang. Hei! Gelombang panas menghantam langit, dan sepasang sayap hitam raksasa terbentang. Siang segera berubah menjadi malam, dan dalam kehampaan, Phoenix langit gelap, yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul di dunia. Siang berubah menjadi malam, dan gelombang panas menyebar seperti sungai hitam di kehampaan, menutupi langit dan matahari. Ketika semua orang melihat Dark Sky Phoenix, mata mereka membelalak, dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Monster macam apa ini? Li Wuwei, pemimpin aliansi Zanwu, membuka matanya lebar-lebar dan mengepalkan senjata di tangannya. Tidak, saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Su Qinghui, penguasa istana Qian, sangat gelisah. Aura yang dipancarkan makhluk raksasa ini terlalu ganas dan menakutkan. Suru, penguasa Yuhai di sebelahnya, memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia terus menggelengkan kepalanya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana burung ganas kuno yang begitu kuat bisa muncul di tanah air timur? Semua orang melihat di Suru. Apakah kamu mengetahuinya? Han Changqing bertanya. Suru adalah penguasa Yuhai. Yang terbaik dari Yuhai adalah menjinakkan beberapa burung pemangsa langit. Suru mengertakkan gigi dan berkata, itu adalah burung Phoenix gelap kuno. Mustahil spesies purba seperti itu ada di tanah air timur. Nada suara Suru sangat yakin. Di saat yang sama, matanya penuh kegugupan dan kegelisahan. Phoenix langit gelap kuno. Namong Pinghe, pemimpin sekte Huangji, mengerutkan kening. Mungkinkah itu dari tanah suci gudang abadi? Suru menggelengkan kepalanya ada. Hei! Sebelum semua orang punya lebih banyak waktu untuk berdiskusi, sayap Phoenix langit gelap bergetar, memancarkan kesombongan yang memandang rendah dunia. Segera setelah itu, badai hitam yang mengerikan melanda langit dan bumi. Gemuruh. Di tengah badai hitam, lingkaran sihir kuno yang megah mengembun. Dalam sekejap, pembuluh daria spiritual seluruh Wastelen Timur mulai berkumpul ke atas. Ekspresi semua orang berubah drastis. Saya melihat pembuluh daria spiritual diekstraksi 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Energi spiritual Dong Huang yang perkasa terus-menerus menembus ke dalam badan Phoenix langit gelap. Di bawah pandangan gelisah semua orang, badannya yang sudah besar seperti gunung masih tumbuh perlahan. Tidak, jika ini terus berlanjut, energi spiritual Dong Huang akan terhisap olehnya. Li Wuwei, pemimpin aliansi Zanwu, berkata dengan suara yang dalam. Namong Pinghe juga mengetahui keseriusan masalah ini, dan dia segera memerintahkan, bekerja sama untuk menghentikannya. Hoa, hoa, hoa. Tanpa ragu-ragu, Namong Pinghe, dipimpin oleh Namong Pinghe, Han Changqing, Suru, Li Wuwei, Su Qinghui dan orang-orang kuat lainnya dari hutan belantara timur semuanya melompat dan menyerbu menuju langit gelap Phoenix di dalam. Batal, ayo. Namun, di mata Dark Sky Phoenix, orang-orang di depannya ini tidak menarik perhatian sedikitpun. Hei! Dengan raungan yang menelan seluruh dunia, Dark Sky Phoenix mengibaskan sayapnya ke bawah. Tiba-tiba,
Langit dan bumi berguncang, ruang terdistorsi, dan hujan api turun dari langit. Meski disebut hujan api, nyatanya setiap hujan api adalah bola api yang sangat besar. Bagian dalam bola api itu tampak seperti meteorit yang terbakar. Mereka mengeluarkan sinar api ekor satu demi satu di kehampaan, menciptakan dampak yang sangat mengerikan. Langkah cepat, jangan dipaksakan. Suru, penguasa Yuhai, mengingatkan. Dia jelas tahu betapa kuatnya burung ganas purba ini. Hoa, 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 semuanya segera menghindar. Bola api menghantam tanah satu demi satu, dan tanah pegunungan serangga hitam tiba-tiba mengalami dampak yang sangat dahsyat. Bang! Kekuatan agung menembus permukaan, memicu ledakan dahsyat satu demi satu. Gunung-gunung terisi, sungai-sungai mengalir mundur, dan hutan lebat menjadi debu dan abu. Para master dari berbagai sekte besar tidak punya waktu untuk melarikan diri dan hancur berkeping-keping di tempat. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Ye Seng, tetua dari sekte Huangji, menjadi pucat karena ketakutan. Yan Kexian dari sekte Piao Miao, Zhou Mian dan beberapa penguasa istana lainnya juga memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Cepat pergi. Semua orang tidak berani menunggu sedetik pun, dan melarikan diri menuju pinggiran pegunungan serangga hitam. Tapi Namong Pinghe, Han Changqing, Li Wuwei dan yang lainnya bahkan tidak bisa mendekati Dark Sky Phoenix. Melihat korban jiwa di bawah ini semakin parah, beberapa orang menjadi semakin cemas. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa melewatinya sama sekali. Li Wuwei bertanya pada Namong Pinghe dengan cemas sambil menghindari bola api yang terbang turun dari langit. Namun saat ini, bahkan Namong Pinghe, yang merupakan anggota sekte Huangji, sedikit khawatir. Su Qinghui, penguasa istana Qian, mengutuk, apa ini? Bagaimana hal seperti itu bisa muncul di Donghuang? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suru berteriak, hati-hati. Apa? Hati semua orang menegang. Sudah terlambat. Tetapi segera, gelombang panas yang sangat kuat datang, dan meteorit hitam tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Meteorit ini sangat besar, seperti gunung. Tidak hanya mencakup area yang luas, tetapi juga sangat cepat dan bahkan tidak ada yang bisa. Kami tidak bisa bersembunyi, jadi kami harus berjuang keras. Begitu Namong Pinghe selesai berbicara, dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya dan terbang ke depan untuk menemuinya. Minumlah. Teriak Namong Pinghe dengan keras, sambil mendorong telapak tangannya dan memukul bola api dengan keras. Bang! Gelombang energi yang kuat menyebar ke seluruh dunia. Saat telapak tangan Namong Pinghe bersentuhan dengan meteorit, kekuatan besar menghantam seluruh badannya, dan seteguk darah muncrat. Tuan Namong, semua orang terkejut. Ini adalah kepala dari sekte Huangji. Tingkat kultivasi lawan telah mencapai puncak dari alam Grandmaster 9 putaran, dan dia juga orang terkuat di Donghuang yang paling dekat dengan alam Kaisar. Orang sekuat itu benar-benar muenteh dariah saat bertemu dengannya. Ayo bantu aku, teriak Namong Pinghe. Meski terlukia dan muenteh dariah, Namong Pinghe tidak mampu menghentikan jatuhnya bola api besar ini. Ketika semua orang ketakutan, mereka semua melangkah maju untuk membantu dengan seluruh kekuatan mereka. Bang, bang, bang. Han Changqing, Li Wuwei, Suru, dan Su Qinghui menggabungkan keterampilan mereka pada meteorit tersebut. Detik berikutnya, mereka berempat, seperti Namong Pinghe, memuentehkan seteguk darah. Saat ini, beberapa orang benar-benar panik. Kekuatan Dark Sky Phoenix jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita akan hancur berkeping-keping. Kata Li Wuwei gugup. Dengan 5 orang yang bekerja sama, meski kecepatan jatuhnya meteorit telah berkurang, namun hanya berkurang. Itu masih terus jatuh. Beberapa orang berdiri di bawah meteorit itu dan mengikutinya. Melihat jarak ke tanah semakin dekat, tiba-tiba, bola api lain menghantam di belakang meteorit di atas beberapa orang. Bang! Energi besar melonjak di kehampaan, dan kekuatan kejut yang kuat disalurkan oleh meteorit tersebut. Serangan dahsyat datang, luka beberapa orang semakin parah, dan organ dalam mereka hampir bergeser. Wow, tidak mungkin. Beberapa orang muenteh dariah lagi, dan banyak tuliang di badan mereka patah. Ketika Namong Pinghe, pemimpin sekte Huangji, melihat ini,
dia mengertakkan gigi dan segera berkata, "Saya hitung 3, 2, 1, kamu segera keluar." "Bagaimana denganmu?" Suru bertanya. "Jangan khawatirkan aku." Setelah mengatakan itu, Namong Pinghe berteriak dengan tajam, "3." Mereka berempat menjadi tegang dan segera mulai bersiap. 2, 1. Saat Namong Pinghe selesai berbicara, Han Changqing, Li Wuwei, Su Qinghui, dan Suru segera menarik kekuatan mereka dan menyebar menjadi 4 sinar cahaya. Tiba-tiba, Namong Pinghe menyerap semua kekuatan meteorit tersebut. Detik berikutnya, Namong Pinghe meraung, "Huang Ji Tiangong." Bas! Tiba-tiba, meteorit mirip gunung itu berhenti sejenak. Mengambil kesempatan ini, Namong Pinghe segera menghindar. Namun, sedetik berikutnya, meteorit yang hanya terhenti sesaat itu jatuh dengan keras ke tanah di bawahnya. Energinya melediak dan menyebar dengan liar, diikuti oleh lubang besar yang dengan cepat terbuka dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di langit. Kemudian, Namong Pinghe terhuyung ke tanah. Tiba-tiba dia merasa tenggorokannya asin, darah melonjak, dan lukiannya semakin pareh. Pada saat ini, Ye Seng, tetua dari Sekte Huangji, melompat ke atas seekor kuda yang ditutupi bulu emas. "Master Sekte, ayo." Ye Seng meraih pergelangan tangan Namong Pinghe dan menariknya ke atas tunggangannya. Pada saat yang sama, master lain dari Sekte Piao Miao, Yu Hai, Aliansi Bela Diri Zan, dan Istana Qian juga datang untuk mendukung mereka dengan binatang perang dan tunggangan mereka. "Master Sekte, ayo pergi. Pemimpin, lewat sini." Wosh, wosh, wosh. Han Changqing, Suru, Li Wuwei, dan Su Qinghui juga mengikuti dan menyerang monster perang itu tanpa satupun bahaya. Tanpa ragu-ragu, semua orang berlari menuju pinggiran pegunungan cacing hitam. Di belakang mereka, hujan api terus turun. Pemandangannya benar-benar seperti tanah longsor dan keruntuhan apokaliptik. Tidak ada yang berani melihat ke belakang. Tidak ada yang mengira bahwa kekuatan Dark Sky Phoenix akan begitu menakutkan. Para pemimpin dari 5 sekte besar, yang dipimpin oleh Namong Pinghe, bahkan tidak bisa dekat satu sama lain. Langit riyuntuh dan bumi riyuntuh, dan gunung serta sungai melediak. Hanya dalam sekejap mata, pegunungan cacing hitam langsung berubah menjadi reruntuhan dan bumi hangus. Langit gelap Phoenix menatap ke bawah ke langit dan menelan dunia dengan amarah. Matanya memancarkan ekspresi jijai, dan kemudian ia mulai mengucapkan kata-kata manusia. "Tetesan dari Sky Phoenix itu. Aku ingin menemukannya." Setelah mengatakan itu, sayap Dark Sky Phoenix bergetar dan berubah menjadi pilar api yang membumbung ke langit. Di luar pegunungan cacing hitam, beberapa kelompok orang melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, api hitam melesat ke langit, dan bumi berubah menjadi bumi hangus. Tidak ada yang berani berhenti sejenak, meskipun orang-orang ini adalah pakar terbaik di Wastelen Timur. Kutu Kupret. Dari mana asalnya? Li Wuwei, pemimpin aliansi Zanwu, mengutuk sambil muenteh dariah. Sudah lama sekali dia tidak terlukia separe ini. Pukulan tadi mematahkan beberapa tuliang. Wajah Han Changqing, Su Qinghui, dan Suru juga menjadi lebih jelek dari sebelumnya, dan lukia mereka semakin pareh. Tentu saja yang paling pareh kondisinya adalah pemimpin Sekte Huangji, Namong Pinghe. Untuk menutupi evakuasi semua orang, Namong Pinghe melawan meteorit raksasa itu sendirian, yang mengakibatkan cedera paling serius. "Bagaimana dengan Tuan Namong?" kata Suru. Ye Seng, tetua agung dari Sekte Huangji, berkata dengan sangat cemas, "Ini sangat buruk. Saya bahkan tidak dapat berbicara. Jika ada yang tidak beres di Namong Pinghe, Dong Huang akan semakin kesulitan." Han Changqing segera berkata, "Semuanya, ayo pergi ke Sekte Piao Miao untuk menyembuhkan lukiamu dulu." Ya, itulah satu-satunya cara. Tidak ada yang menolak, dan sekarang satu-satunya yang paling dekat adalah Sekte Piao Miao. Jika mereka bergegas kembali ke sekte masing-masing sekarang, lukia mereka pasti akan bertambah pareh. Segera, semua orang menuju Sekte Piao Miao. Sisi lain, Tanah Suci Gudang Abadi. Halaman suci abadi yang fana. Di kamar Xiao Nunu. Xiao Nunu, yang telah berkultivasi selama 2 hari, belum keluar dari pengasingan. Di tanah tidak jauh di depan Xiao Nunu, ada sebuah tripod mini. Di badan Ding,
4 pasang pupil vertikal Yan Snake bermata 8 berkedip dan perlahan terbuka. Pil kehidupan mendalam, ini memang ramuan kekaisaran. Butuh waktu lama untuk memurnikan dan menyerapnya. 2 hari yang lalu, Xiao Nunu menelan pil kehidupan mendalam, dan meninggalkan pil misterius kematian. Saat Xiao Nunu sedang menyempurnakan ramuannya, ular Yama bermata 8 selalu mengawasinya. Bas! Pada saat ini, gelombang energi samar-samar ditransmisikan dari badan Xiao Nunu. Hah! Yama bermata 8 mengalihkan pandangannya dan melihat gelombang energi datang dari lengan kiri Xiao Nunu. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah pola seperti kepingan salju. Menarik, ternyata itu adalah Gu Es. Ular Yama bermata 8 bisa langsung mengetahui bahwa ada Gu Es yang menempel di badan Xiao Nunu. Anak kecil, datang dan ngobrol denganku. Bas! Begitu dia selesai berbicara, pola kepingan salju di lengan Xiao Nunu mulai melayang, dan kemudian berubah menjadi bola cahaya putih dingin. Ular Yama bermata 8 memandang ke arah Ice Gu dalam cahaya putih dan berkata, "Kamu tampaknya sangat lemah. Apakah tuanmu memberimu kekuatan terlepas dari kekuatannya?" Kuali mini dan berhenti di tanah. Jadi begitu, Yanxi bermata 8 tiba-tiba menyadari, ternyata Xiao Nunu bukanlah tuanmu, tapi kamu hanyalah tawanannya. Pemilik asli Gu Es ini adalah ahli pemurnian Gu dari Sekte Tiangu. Saat pertama kali tiba di tanah suci Xianxiong, pihak lain dibunuh oleh Xiao Nunu. Awalnya, Ice Gu juga ditakdirkan untuk mati, namun ia mengandalkan kecerdasannya sendiri untuk bertahan hingga sekarang. Meskipun Gu Es telah melekat pada Xiao Nunu, ia tidak berani menyerap kekuatan pihak lain. Sebaliknya, Xiao Nunu akan meminjam kekuatan es dari Ice Gu dari waktu ke waktu. Ular Yama bermata 8 kemudian berkata, "Mengapa kamu tidak bergaul denganku? Aku akan membuatmu lebih kuat." Ice Gu tidak menjawab. Ular Yama bermata 8 bertanya, Apakah kamu takut Xiao Nunu akan membunuhmu?" Ice Gu mengangguk berulang kali. Ular Yama bermata 8 terkekeh, "Tidak apa-apa, aku akan memberitahunya saat dia bangun." Pada saat ini, bas! Gelombang energi yang kuat terpancar dari badan Xiao Nunu. Mata ular yang bermata 8 berbinar, "Apakah kamu tidak bangun sekarang?" Saat kekuatan spiritual yang kuat dan kuat perlahan-lahan mereda, Xiao Nunu, yang tidak keluar dari ruangan selama 2 hari, perlahan membuka matanya. Lalu, Xiao Nunu menghela nafas panjang, dan matanya bersinar karena terkejut. Seperti yang diharapkan dari ramuan kekaisaran, Seng Xuan dan, ini benar-benar kuat. Kata Xiao Nunu sambil mengangkat tangan kirinya, jejak kekuatan spiritual mengalir di antara jari-jarinya dari sebelumnya. Tingkat terobosan apa yang telah dicapai? Tanya ular Yama bermata 8. Level tertinggi dari Master tingkat 8. Xiao Nunu menjawab sambil melihat ke samping ke arah pihak lain. Saat dia melihat Ice Gu berdiri di samping tripod mini, Xiao Nunu sedikit terkejut. Bagaimana keduanya bisa bersatu? Bagus sekali. Yama bermata 8 menjawab, "Saat aku menemukan kesempatan untuk meminum pil misterius kematian di masa depan, aku seharusnya bisa mencapai masuk ke alam kaisar. Tapi kamu harus ingat, kematian Xuan dan harus diambil pada saat kritis hidup dan mati." "Ya," jawab Xiao Nunu. Segera, ular Yama bermata 8, dengan sangat iri. "Akademi Suci Abadi Fana benar-benar ingin melatihmu untuk menjadi orang berikutnya yang berkuasa. Pil yang bagus, berikan saja padaku. Anda tidak dapat menyempurnakan pil misterius kehidupan, dan pil misterius kematian, saya tidak tahu," kata ular yang bermata 8, "saya tidak punya resep apapun, tapi saya berani mengatakan bahwa tidak lebih dari 3 sekte yang mampu memurnikan kedua pil ini. Masalah ini terlalu banyak." Dia menunjuk ke Ice Gu di sebelah ular Yama bermata 8. "Apa yang terjadi?" "Oh, aku menerimanya sebagai adikku. Apakah kamu keberatan?" Xiao Nunu sedikit geli. Kekuatan Ice Gu terbatas. Khusus untuk Xiao Nunu sekarang, itu bisa diabaikan. Jika pihak lain bersedia mengikuti ular Yama bermata 8, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau. Hehe. Ular Yama bermata 8 tersenyum bangga, dan berkata kepada Ice Gu, "Lihat. Sudah kubilang tidak akan terjadi apa-apa, datang saja langsung ke Tian Kue Kuali." Dan ia terbang.
pergi ke atas kuali mini dan menyelam ke bawah. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu meninggalkan ruangan. Di luar ruangan, Yan Ying berlari dengan gembira begitu dia mendengar suara itu. Xiao Nunu, kamu sudah bangun. Apakah kamu akan kembali ke Donghuang? Xiao Nunu tersenyum padanya, tidak sabar. Ya, Yan Ying mengangguk berulang kali, aku sudah lama tidak bertemu kakek. Aku sangat merindukannya. Setelah itu, Yan Ying meraih tangan Xiao Nunu dan datang ke halaman depan. Saya melihat selusin kotak besar ditempatkan di halaman depan, masing-masing kotak lebih tinggi dari Orioles. Ini semua yang ingin aku ambil kembali, kata Yan Ying sambil melambaikan tangan kecilnya. Xiao Nunu bertanya, apa itu? Semuanya ada di sana. Aku mengganti semua 5 juta perintah suci yang kamu berikan padaku sebelumnya dengan harta yang berguna. Inikah rencanamu untuk membawanya? Tidak. Apakah di sana ada barang penyimpanan? Dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain. Tapi Anda benar, pulang ke rumah dengan pakaian mewah, memang merupakan berkah besar dalam hidup. Yan Ying menarik lengan baju Xiao Nunu dan memegang tangan besar orang lain, kapan kita akan kembali? Aku ingin kembali ke rumah. Xiao Nunu berkata, aku akan pergi ke tempat wakil dekan nanti untuk melihat lokasi baru sekte tersebut. Sudahkah kamu menentukan pilihan? Jika ada hasilnya, kami akan segera kembali. Oke. Yan Ying memiringkan kepalanya dan membandingkannya dengan tangan gunting. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok yang gelisah bergegas masuk dari luar. Saya khawatir kita tidak punya waktu untuk pergi ke wakil dekan. Adik laki-laki, kita harus segera berangkat ke Donghuang, kata Yin Fengqi sambil berjalan. Ekspresinya sangat serius. Jiang Jinyu mengikuti pihak lain. Selain Jiang Jinyu, ada beberapa pemuda dan pemudi. Mereka semua adalah jenius dari sekte Huangji. Xiao Nunu sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa? Jiang Jinyu melangkah maju dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Donghuang. Begitu kata-kata ini keluar, hati Xiao Nunu tiba-tiba menegang. Wajah Yan Ying di sebelahnya semakin berubah. Senyuman di wajahnya segera menghilang, digantikan oleh kegelisahan dan keraguan yang besar. Xiao Nunu segera melepaskan gagasan untuk menemui Wakil Presiden Sang Heng, dan berkata dengan suara yang dalam, kembali ke Donghuang. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Xiao Nunu, Jiang Jinyu, Yin Fengqi, Yan Ying dan orang lainnya kembali ke Donghuang. Namun, ketika semua orang masuk ke wilayah Donghuang, mereka semua tercengang. Pemandangan di depan mata semua orang adalah langit yang gelap dan bumi yang gelap, dengan api hitam menyala di mana-mana, dan bahkan aura antara langit dan bumi pun sangat tipis. Ya dewa, apakah ini benar-benar Donghuang? Apakah kita berada di tempat yang salah? Yin Fengqi tampak bingung. Jiang Jinyu berkata, sepertinya situasi di sini lebih serius dari yang kita bayangkan. Xiao Nunu, Yan Ying dengan gugup meraih sudut pakaian Xiao Nunu. Jangan khawatir, aku di sini. Xiao Nunu menghibur Yan Ying, lalu berkata kepada Yin Fengqi, kembalilah ke Sekte Piao Miao dulu. Kaisar Dong, Sekte Piao Miao. Di puncak-puncak raksasa yang menjulang tinggi terdapat rooftop berbentuk persegi. Tetua ketiga dari Sekte Piao Miao memegang tongkat kayu dan menatap langit yang redup dengan cemas. Hanya dalam beberapa hari, benua tandus timur tiba-tiba menjadi seperti ini. Debu kuning ada di mana-mana dan asap suar ada di mana-mana. Tetua ketiga, keadaan menjadi semakin kacau di seluruh tanah air timur. Pada saat ini, Yuxi, penguasa istana Taihua, berjalan di belakang tetua ketiga. Tetua ketiga menyipitkan matanya sedikit dan bertanya, bagaimana Lukia para pemimpin sekte? Yuxi menggelengkan kepalanya dengan serius, Lukianya terlalu serius. Saya khawatir akan sulit pulih dalam waktu singkat. Selain itu, energi spiritualnya tipis. Dia hanya dapat menggunakan ramuan untuk membantunya, dan tidak dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memasuki badannya, sehingga pemulihan dari Lukianya akan lebih lambat. Aduh, tetua ketiga hanya bisa menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, tidak akan butuh waktu lama bagi seluruh Donghuang untuk reruntuh. Yuxi berhenti berbicara. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, tetua ketiga, apakah kamu ingin mengirim seseorang untuk memberitahu Tuan Xiao Nunu tentang tanah suci gudang abadi?
Tetua ketiga berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Xiao Nunu baru saja masuk tanah suci abadi Fana belum lama ini. Bahkan jika Anda memberitahunya, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah baginya. Saya akan mendiskusikannya dengannya setelah Master Sekte pulih dari cederanya. Aku tahu. Yusi mengangguk setuju, dan kemudian dia melihat ke langit gelap di depannya. Aku ingin tahu bagaimana kabar Hall Master Xiao Nunu. Dikatakan bahwa ada banyak orang jenius dan monster yang tak terhitung jumlahnya di Immortal Akademi Suci. Bisakah Hall Master Xiao Nunu dapat sangat sulit untuk maju ke dalam? Tujuan mengirim Xiao Nunu dan Yin Fengqi ke Tanah Suci Gudang Abadi adalah untuk membuka jalan bagi relokasi Sekte Piao Miao. Namun, pada saat itu, Sekte Piao Miao masih harus menunggu beberapa tahun. Namun siapa sangka kemunculan Dark Sky Phoenix kuno akan langsung menghancurkan rencana awal Sekte Piao Miao. Kemana Sekte Piao Miao harus pergi selanjutnya? Semua orang bingung di dalam hati mereka. Tetua ketiga. Pada saat ini, Yan Ke, penguasa Aula Guixu, buru-buru mendatangi mereka berdua. Tetua ketiga dan Yusi berbalik untuk saling memandang. Apa yang terjadi? Apakah Dark Sky Phoenix muncul lagi? Yusi bertanya. Yan Ke menggelengkan kepalanya terlebih dahulu. Tidak, Phoenix langit gelap tidak muncul. Itu adalah berita tentang kekuatan jahat itu. Oh, menurut berita terbaru, Sekte Bintang Iblis dan Kultus Penyihir Hitam telah bergabung untuk menghancurkan Sekte Huangquan. Pendeta Sekte Huangquan Luo Yan Yujin telah melarikan diri bersama Mingwei King Luo dari garis keturunan Guisun. Mati dalam pertempuran, atau menyerah. Sekte Huangquan hilang. Mendengar ini, wajah tetua ketiga dan Yusi menunjukkan keterkejutan. Sekte Huangquan dulunya merupakan kekuatan dominan di Wastelen Timur. Terutama ketika generasi Ghost Lord sebelumnya berkuasa, itu bahkan lebih kuat. Tanpa diduga, Huangquan Men akan binasa hanya dalam beberapa hari. Dong Huang akan berada dalam kekacauan, kata Yusi dengan suara yang dalam. Meskipun dia tahu bahwa energi spiritual Tandus Timur telah habis dan berbagai sekte akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya, dia tidak pernah menyangka bahwa Sekte Huangquan akan menghilang begitu cepat. Sebelum kata-katanya selesai, Zhou Mian, penguasa istana Yuanlong, juga datang. Dia tampak lebih cemas daripada Yan Kexian. Tetua ketiga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sekte Tiangu, Sekte Yao Xing, dan Kultus Penyihir Hitam telah bergabung. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, ketiga tetua, Yusi dan Yan kesemuanya terkejut. Sebelumnya, Kaisar Ji Sekte memanggil semua sekte besar untuk pergi ke Pegunungan Cacing Hitam untuk mencari sumber masalahnya, tetapi tidak ada seorang pun dari Sekte Tiangu yang muncul. Saat itu, saya mengira tertunda karena hal lain. Sekarang tampaknya pemikiran Tiangu Sekte tidak murni. Sekte Tiangu, Sekte Sing Iblis, dan Sekte Penyihir Hitam telah bergabung. Dan Sekte Huangquan telah dihancurkan, jadi target mereka selanjutnya. Gumam tetua ketiga, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Cepat pergi, aktifkan formasi pertahanan sekte. Ketiga penguasa istana tiba-tiba terkejut. Namun, saat tetua ketiga selesai berbicara, tiba-tiba, awan gelap tiba-tiba bergulung di langit di atas langit. Segera setelah itu, sekelompok binatang perang Wuyang yang muncul di luar gerbang gunung Sekte Piao Miao. Binatang perang ini termasuk burung ganas dan binatang buas, dan mereka menyerang ke arah ini dengan kekuatan yang besar. Ekspresi tetua ketiga berubah drastis. Tidak, sudah terlambat. Di saat yang sama, terjadi kekacauan di Sekte Piao Miao. Para murid di 5 aula diganggu satu demi satu. Apa yang terjadi? Lihat ke langit. Tidak, itu musuh. Segera beritahu ketua sekte dan tetua. Sebelum semua orang di Sekte Piao Miao bisa bereaksi, satu demi satu, mereka mengeluarkan hawa dingin dan aura ganasnya. Binatang perang itu jatuh ke bawah. Binatang perang hitam bergegas ke gerbang gunung Sekte Piao Miao, masing-masing melediak dengan arogansi Membun Nui yang haus dariah. Aum! Tanpa memberi kesempatan pada Sekte Piao Miao untuk bereaksi, sejumlah besar binatang perang langsung menerkam mereka. Satu demi satu, murid Sekte Piao Miao dirobohkan, dan cakar tajamnya jatuh. Di tengah jeritan yang melengking, Dariah langsung berceceran. Tolong! Segera, banyak murid Sekte Piao Miao dengan cepat keluar untuk melawan. Jangan panik, semuanya,
bertarunglah denganku. Bun Nuih, Bun Nuih. Mereka yang menyinggung Sekte Piao Miao kita tidak akan dimaafkan. Tapi ketika Sekte Piao Miao mulai melawan, sejumlah besar serangga gu merangkak keluar dari segala arah. Serangga beraciun ini berbentuk seperti kelabang, dengan badan berwarna oranye terang di sekujur badannya. Jika seseorang tidak berhati-hati, serangga beraciun akan masuk ke dalam kulitnya. Detik berikutnya, garis api ganas merayapi seluruh badan seperti kelabang. Kemudian, teriakan saling terkait, dan murid Sekte Piao Miao yang diserang segera berubah menjadi tumpukan abu. Itu, Fire Gu, anggota Sekte Tian Gu. Seorang murid berseru dengan keras. Apa? Sekte Tian Gu. Begitu kata-kata itu keluar, Lady akan tawa bangga datang. Hahaha, Sekte Piao Miao, kamu juga punya hari ini. Hoa! Segera, sosok berbaju hitam jatuh dari langit dan muncul di puncak utama Sekte Piao Miao. Orang ini masih cukup muda, tapi kostumnya sangat aneh. Dia memegang seekor katak merah di tangannya, seekor laba-laba emas tergeletak di bahunya, dan sebuah anting-anting yang tergantung di telinga kanannya, tetapi anting-anting itu adalah seekor ular hijau kecil. Qi Lianshan, seorang murid Sekte Piao Miao berkata nama pihak lain. Orang yang datang adalah kakak laki-laki dari Sekte Tiangu, Qi Lianshan. Meskipun nama pihak lain memiliki kata baik hati, bukan hanya dia bukan orang yang baik, tapi dia juga orang yang sangat jahat dan kejam. Qi Lianshan, kamu sangat berani, kamu berani menyerang Sekte Piao Miao kami. Apakah Sekte Tiangu ingin secara resmi menyatakan perang dengan kami? Dihadapkan pada pertanyaan dari Sekte Piao Miao, Qi Lianshan tertawa keras, kamu akan mati, dan kamu masih menggonggong di sini. Hari ini, saya akan memanggilmu Sekte Piao Miao, dan darah akan mengalir seperti sungai. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok lagi masuk ke puncak utama Sekte Piao Miao. Semua orang di Sekte Piao Miao kembali terkejut. Seseorang memiliki rambut merah dan memakai riasan yang memikat. Pria itu tinggi dan kekar, dan lengannya ditutupi sisik hitam. Sekilas, lengan itu tidak terlihat seperti lengan manusia pada umumnya, melainkan tampak seperti cakar tajam dari binatang buas. Mereka berasal dari Sekte Penyihir Hitam dan Sekte Bintang Iblis. Kamu adalah Sekte Tiangu, dan kamu berkolusi dengan bidat jahat. Wanita dengan riasan memikat itu bernama Jisoo, dan dia berasal dari Sekte Penyihir Hitam. Pria dengan cakar tajam, bernama Dilangsing, berasal dari Sekte Dimensing. Qi Lianshan, kakak laki-laki dari Sekte Tiangu, memiliki senyum licik di wajahnya. Dia dengan bangga menghadap Jisoo dan Dilangsing dan berkata, mereka bilang, aku bersekongkol denganmu. Langsing mensibir, jangan khawatir. Dan setelah beberapa saat, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Setelah itu, pasukan dari tiga kekuatan Sekte Tiangu, Sekte Yao Xing, dan Kultus Penyihir Hitam menyerang Piao Miao Sekte dari berbagai arah. Orang-orang dari Sekte Tiangu pandai menggunakan fodo, dan mereka sulit untuk waspada terhadap semua jenis fodo. Namun, keahlian Kultus Penyihir Hitam adalah mengendalikan boneka mahiat. Mereka mengendalikan banyak boneka mahiat untuk memasuki Sekte Piao Miao dan dengan kejam mengambil nyawa murid-murid Sekte Piao Miao. Adapun orang-orang dari Monster Sing Sekte, mereka suka mentransplantasikan anggota badan beberapa monster kuat ke dalam badan mereka sendiri untuk mendapatkan kekuatan monster tersebut. Tiga kekuatan, seperti pedang tajam, dengan cepat menyerbu ke belakang Sekte Piao Miao. Bersambung.